Gedung Kementerian Pertanian siang itu terasa panas, meski AC sentral bekerja tanpa henti. Langit Jakarta mendung, seolah ikut menahan napas menunggu pecahnya badai. Di lantai 9, suasana ruangan rapat mendadak tegang. Para pejabat kementerian yang baru saja duduk mendadak terdiam saat pintu ruangan terbuka keras. 3 orang pria berpakaian safari coklat khas Partai Gerindra melangkah masuk tanpa permisi. Wajah mereka keras, pandangan tajam, seperti membawa mandat yang tak bisa dibantah. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Ridwan, kader Gerindra dari daerah Jawa Timur, langsung berbicara tanpa basa-basi. Kami datang bukan untuk bicara panjang lebar. Kami hanya ingin apa yang sudah menjadi hak kami, distribusi pupuk subsidi untuk wilayah kami. Itu sudah dibicarakan di rapat internal partai. Sudah disetujui, katanya, suaranya lantang, nyaris menggertak. Pejabat kementerian yang memimpin rapat, Pak Rinto, tampak kaget. Ia tak menyangka akan ada intervensi seperti ini. Ia mencoba menjelaskan bahwa distribusi pupuk tak bisa diatur berdasarkan afiliasi politik, melainkan berdasarkan data kebutuhan dan rencana kerja nasional. Tapi wajah-wajah di depannya hanya menanggapi dengan tawa dingin, penuh sindiran. Pak Menteri sekarang siapa? Jangan lupa siapa yang angkat dia ke posisi itu, ucap kader lainnya, membuat seluruh ruangan seperti membeku. Sementara itu, di Kertanegara 4, kediaman politik Prabowo Subianto, angin berhembus kencang, menggoyangkan bendera merah putih dan bendera partai yang berdampingan. Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya yang besar dan tenang, membaca laporan yang baru dikirim dari kementerian. Saat matanya menyapu kalimat demi kalimat, wajahnya berubah dari tenang menjadi keruh. Ia memejamkan mata, napasnya berat. Di tangannya, laporan tentang kadernya yang mendesak jatah pupuk seakan menjadi api yang membakar harga dirinya. Ia merasa dikhianati. Sejak awal bergabung dalam kabinet, ia telah menekankan pada semua kader, jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok. Tapi kini, beberapa kader justru bermain api di kementerian yang seharusnya bekerja demi rakyat. Ia teringat ucapan almarhum ayahnya, kekuasaan adalah ujian paling besar dan paling sepi. Kini ia merasakannya sendiri, sepi, marah, dan dikhianati oleh orang-orang yang ia besarkan sendiri dalam partai. Tak lama kemudian, ajudannya masuk pelan-pelan. Pak, rapat darurat dengan DPP Gerindra menunggu di ruang tengah. Prabowo bangkit perlahan. Dengan mata yang menyimpan bara, ia hanya berkata singkat, baik. Kita selesaikan ini malam ini juga. Langkahnya berat, namun setiap jejaknya penuh makna, seperti seorang jenderal yang kembali ke medan perang, bukan melawan musuh, tapi anak-anak didiknya sendiri yang lupa diri. Malam itu, Kertanegara tak seperti biasanya. Lampu-lampu menyala lebih terang, mobil-mobil mewah kader partai berderet panjang. Mereka dipanggil bukan untuk jamuan, tapi penghakiman. Dan Prabowo, dengan seluruh luka dan amarahnya yang ditahan, siap berbicara, bukan sebagai ketua umum, tapi sebagai seorang pemimpin yang hatinya sedang patah. Ruang rapat di Kertanegara malam itu penuh, namun sunyi. Tak ada suara, kecuali detak jam tua yang berdiri di pojok ruangan. Di kepala meja, Prabowo duduk tegak, mengenakan batik gelap, wajahnya datar, nyaris dingin. Tatapan matanya menembus siapapun yang berani membalas pandangnya. Para kader duduk gelisah, sebagian menunduk, sebagian pura-pura membuka dokumen. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Mereka tahu, malam ini bukan rapat biasa, ini penghakiman. Siapa di antara kalian yang mengutus Ridwan dan 2 orang lainnya ke Kementerian Pertanian? Tanya Prabowo pelan, namun tegas. Suaranya nyaris berbisik, tapi memukul keras ke dalam dada setiap yang mendengarnya. Tak ada jawaban, sunyi, bahkan suara AC terdengar nyaring. Prabowo menatap satu persatu wajah di hadapannya, sampai akhirnya ia meletakkan sebuah berkas ke tengah meja. Ini laporan lengkap, ada rekaman CCTV, ada notulen, dan ada saksi. Saya tidak sedang menuduh, saya sedang meminta kalian mengaku. Ridwan, yang juga hadir di ruang itu, mencoba berdalih. Maaf, Pak, kami hanya ingin memastikan wilayah kami dapat alokasi yang adil. Kami tidak bermaksud memaksa, apalagi mengintervensi kebijakan. Tapi suaranya goyah, dan kata-katanya tak menyentuh hati siapapun. Prabowo menatapnya dalam-dalam, lalu menggebrak meja. Jangan bohong di hadapan saya. Kamu datang bawa nama partai, bukan bawa data.
Kamu mengancam pejabat kementerian dengan ucapan bahwa mereka bisa dicopot kalau tak menurut. Apa itu bukan politik tekanan? Beberapa kader terlonjak kaget. Prabowo jarang marah seperti ini. Ia dikenal sebagai sosok yang bisa keras, tapi terukur. Malam itu lain, kemarahannya bukan sekadar soal pupuk, tapi soal nilai, tentang kehormatan partai yang ia bangun dengan darah dan air mata. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata lebih pelan, "Kalian pikir saya masuk kabinet untuk bagi-bagi kekuasaan? Kalian pikir kementerian itu warisan nenek moyang kalian?" Seorang kader senior mencoba menengahi. "Pak, kami mohon jangan terlalu keras. Ridwan memang hilaf, tapi dia kader yang sudah lama berjuang. Mungkin dia hanya," Prabowo memotong cepat, "justru karena dia lama berjuang, harusnya dia lebih tahu batas. Ini bukan soal dia saja. Ini soal semua dari kalian yang mulai berpikir kekuasaan bisa dibeli dengan loyalitas. Kalau saya biarkan hari ini, besok kalian akan rebut proyek, minta jatah dana, lalu apa lagi?" Ruangan kembali hening. Mata Prabowo kini memerah. Bukan hanya karena marah, tapi karena kecewa. Ia memandang mereka bukan hanya sebagai kolega politik, tapi sebagai keluarga besar yang dulu ia bentuk dari nol, dari tenda-tenda kecil saat kampanye pertama, dari desa ke desa, dari jalanan ke parlemen. Kini, sebagian dari mereka mulai berubah. Ia berkata pelan, tapi mengguncang, "Lebih baik saya kehilangan jabatan, daripada kehilangan kehormatan. Dan kalau partai ini harus saya bersihkan sendiri, saya akan lakukan." Tak ada yang berani bicara. Para kader hanya menunduk, sadar bahwa malam itu bukan hanya tentang pupuk, tapi tentang arah partai, tentang jiwa dari perjuangan yang mulai terkikis ambisi pribadi. Dan Prabowo, dengan seluruh luka yang terbuka di dadanya, tahu, badai ini belum selesai. Tapi dia juga tahu, ia tak akan mundur walau satu langkah pun. Malam itu, setelah rapat ditutup dengan dingin, sebagian besar kader bergegas meninggalkan Kertanegara tanpa sepatah kata. Hujan mulai turun pelan, membasahi halaman yang sepi. Di dalam, Prabowo masih duduk sendiri di ruang kerjanya, tak bergeming. Ajudan masuk perlahan membawa teh panas, namun tak disentuh. Di meja, tumpukan laporan dan pengaduan rakyat dari berbagai daerah bertumpuk, semuanya soal kelangkaan pupuk, gagal tanam, petani yang mulai putus asa. Ironis, pikirnya, ketika rakyat menjerit, sebagian kader justru sibuk memperjuangkan jatah. Ia membuka salah satu surat dari seorang petani tua di Lamongan. Tulisan tangan gemetar itu bercerita bagaimana sawahnya gagal panen karena pupuk subsidi datang terlambat. Di ujung surat, si petani hanya menulis, "Saya tetap percaya pada Bapak, tolong jangan diam." Prabowo menutup surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata itu lebih menamparkan dari semua rapat, semua teriakan, semua pengkhianatan yang ia rasakan malam tadi. Seketika itu pula, kenangan lama menyeruak. Ia teringat masa kecilnya saat ikut ayahnya menyambangi desa-desa yang tandus. Ia masih bisa mencium bau tanah kering dan mendengar keluhan petani yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Saat ia memilih masuk politik, ia bersumpah, "Jika saya punya kuasa, maka yang pertama akan saya jaga adalah perut rakyat." Tapi malam ini, sumpah itu terasa dicemari oleh orang-orang yang mengaku setia padanya, tapi justru menggerogoti dari dalam. Pagi harinya, Prabowo memanggil Menteri Pertanian ke rumah dinas. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, hanya pembicaraan empat mata. "Saya tidak akan campuri teknis kementerian," ucap Prabowo tegas. "Tapi kalau ada tekanan dari siapapun yang mengatasnamakan partai saya beri Anda kuasa penuh untuk melaporkannya langsung ke saya. Termasuk bila perlu saya singkirkan mereka dari partai." Menteri itu mengangguk, nyaris tak percaya mendengar kata-kata setegas itu. Keesokan harinya, Prabowo mengeluarkan memo internal partai. Isinya hanya 2 paragraf, tapi isinya menggemparkan seluruh struktur Gerindra. Setiap kader yang menggunakan nama partai untuk intervensi kebijakan kementerian tanpa jalur resmi, akan langsung diberhentikan dari kepengurusan. Gerindra dibangun bukan untuk menjarah, tapi menjaga. Hormati rakyat, atau keluar dari barisan. Memo itu dikirim ke semua DPD dan DPC. Penuh dan tajam, seperti pisau yang mengiris benalu di batang partai. Ridwan, yang menjadi sorotan utama, langsung dicopot dari jabatannya di DPD. Ia tidak diberikan waktu klarifikasi. Keputusan tegas itu membuat gempar, sebagian mendukung penuh, sebagian mulai ketakutan. Tapi Prabowo tak peduli.
Ia tahu luka yang ia beri hari ini adalah untuk menyelamatkan tubuh partai dari busuknya kepentingan yang menjalar. Namun di balik ketegasan itu, Prabowo tahu satu hal, ia sedang berjalan sendirian lagi. Tak semua yang berdiri di barisannya punya semangat yang sama. Banyak yang hanya menumpang nama, menari di bawah cahaya kuasa, tapi melupakan gelapnya tanggung jawab. Ia sadar, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Yang ia lawan bukan lawan politik, tapi keserakahan dari dalam rumahnya sendiri. Kabar pemecatan Ridwan menyebar seperti angin badai. Dalam waktu 24 jam, grup-grup internal partai mulai gaduh. Sebagian pengurus daerah terkejut, sebagian menganggap keputusan Prabowo terlalu keras, bahkan arogan. Beberapa petinggi yang selama ini merasa dekat dengan lingkaran utama, mulai panik. Mereka tahu Ridwan hanyalah ujung gunung es, mereka pun pernah melakukan hal yang sama, hanya saja lebih rapi. Dan kini, Prabowo tampaknya benar-benar siap menyalakan obor pembersihan. Di lantai 2 kantor DPP Gerindra, sekelompok elit partai menggelar pertemuan tertutup. Mereka bukan kader sembarangan, beberapa adalah anggota DPR, pengendali logistik, dan tokoh-tokoh senior yang dulu ikut membangun partai bersama Prabowo. Kalau Pak Prabowo mulai bersih-bersih begini, bisa-bisa setengah dari kita kena sapu, ujar salah satu dari mereka. Suaranya cemas, bukan karena rasa bersalah, tapi karena takut kehilangan posisi. Apa dia lupa siapa-siapa yang bantu dan danai operasional partai saat pemilu kemarin? Kata yang lain, suaranya terdengar getir. Kalau dia potong tangan kanan sendiri, jangan salahkan kalau tangan kirinya mulai melawan. Perlahan, sebuah skenario mulai dibisikkan, dorong opini bahwa Prabowo mulai otoriter, bahwa ia memecah belah partai, bahwa ia sudah tak waras karena terlalu dekat dengan kekuasaan. Namun rencana itu tak semudah dibayangkan. Karena meski Prabowo keras, ia punya loyalis yang militan. Mereka yang mengenalnya sejak awal tahu satu hal, Prabowo tak pernah takut ditinggal. Ia lebih memilih berjalan sendirian di jalur yang benar daripada ditemani 1000 penjilat di jalan yang salah. Dan loyalis-loyalis itulah yang kini mulai bergerak, membalas narasi fitnah dengan suara lantang. Di berbagai media, tokoh-tokoh muda Gerindra mulai angkat bicara. Mereka membela keputusan Prabowo, menyebutnya sebagai langkah penyelamatan partai dari budaya korupsi. Kami lebih memilih dipimpin oleh tangan besi yang bersih, daripada tangan lembut yang korup, ucap seorang politisi muda di salah satu wawancara TV. Dukungan publik pun mulai mengalir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat bawah yang selama ini muak dengan elit partai yang tak berpihak. Sementara itu, Prabowo mengurung diri di rumah dinas. Ia enggan menghadiri rapat-rapat formal selama beberapa hari. Ia butuh waktu untuk berpikir, bukan soal politik, tapi soal jiwa partainya. Setiap malam ia membaca ulang ADART partai yang dulu ia tulis sendiri, sebuah naskah yang dibangun dari idealisme, bukan kepentingan. Kini ia bertanya dalam hati, apakah idealisme itu masih cukup kuat untuk melawan hasrat kekuasaan. Dalam keheningan itu, datang seorang tamu tak terduga, Letjen Purn Harun, mantan gurunya di Akademi Militer. Prabowo menyambutnya dengan hormat. Sang guru hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih, kamu bisa memimpin pasukan, bisa menaklukkan lawan. Tapi pertanyaan sebenarnya, bisakah kamu menyelamatkan rumah yang sedang terbakar dari orang-orangmu sendiri? Prabowo tak menjawab, ia hanya menatap ke jendela, ke langit malam yang kelam, di mana tak ada bintang, hanya bayangan dirinya sendiri. Dan di luar sana, perlahan tapi pasti, perlawanan dari dalam partai mulai tumbuh. Bukan dengan peluru, tapi dengan bisik-bisik, rencana senyap, dan ancaman halus. Prabowo tahu, ini bukan sekadar soal pupuk. Ini soal siapa yang sebenarnya mengendalikan rumah yang ia bangun dengan seluruh hidupnya. Di ruang tengah rumah dinas itu, Prabowo duduk dalam diam. Tangannya menggenggam sebuah map merah berisi laporan intelijen internal. Di dalamnya, transkrip pertemuan para kader senior, daftar aliran dana tak resmi, hingga bocoran percakapan yang mencurigakan. Semuanya mengarah pada satu hal, gerakan diam-diam untuk menjatuhkannya dari dalam. Prabowo tak kaget, ia hanya kecewa, bukan karena dihianati, tapi karena yang mengkhianati adalah orang-orang yang dulu ia percayai menjaga punggungnya. Di sudut lain Jakarta, pertemuan gelap kembali digelar. Lokasinya bukan di kantor DPP, melainkan di sebuah rumah mewah milik pengusaha yang dikenal dekat dengan elit partai. Mereka yang hadir bukan sembarang orang, 2 anggota DPR,
satu mantan ketua DPD, dan seorang pengusaha besar penyumbang dana kampanye. Di antara gelas-gelas anggur dan asap cerutu, lahir satu kesepakatan, Prabowo terlalu besar untuk dihadapi secara frontal, tapi bisa dilemahkan perlahan dari dalam. Mereka mulai menyusun langkah, menggiring opini publik bahwa Prabowo mulai otoriter dan terasing dari akar partai. Mereka gunakan media, buzzer, bahkan tokoh-tokoh muda yang haus panggung untuk menyuarakan ketidakpuasan. Salah satu strategi mereka, menggiring isu bahwa Prabowo kini lebih pro-kabinet daripada partai. Seolah-olah ia sudah lupa rumahnya sendiri. Di media sosial, tagar-tagar partai bukan militer mulai digaungkan. Namun, Prabowo tak tinggal diam. Ia tahu medan perang ini bukan lagi soal senjata atau strategi militer, ini adalah perang saraf. Dan dalam perang ini, ia tak akan menyerang duluan, tapi menunggu musuh menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai memanggil satu persatu kader yang ia curigai, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengamati. Ia menatap mata mereka dalam rapat-rapat kecil, mencari tanda kebohongan dalam senyum yang terlalu manis. Di salah satu pertemuan internal, seorang tokoh muda dari DPD Sumatera dengan berani angkat bicara. "Pak, jujur saja, banyak di bawah bingung. Langkah Bapak memecat Ridwan itu bikin takut. Tapi kami juga tahu, ada yang lebih besar dari sekadar pupuk. Ada yang main dua kaki. Ada yang mulai mengatur arah partai tanpa izin Bapak." Suasana ruangan seketika tegang. Beberapa kader saling menoleh, seolah menunggu siapa yang akan bicara dulu. Prabowo tersenyum kecil, tapi matanya tetap dingin. "Kalau ada yang merasa saya terlalu keras, terlalu militeristik, pergi saja. Saya tidak tahan orang lembek. Tapi jangan coba bermain di belakang saya. Karena sekali saya tahu, kalian bukan hanya keluar dari partai, kalian akan saya buat tidak punya tempat dimanapun." Suara itu tak keras, tapi bergema lama di kepala semua yang hadir. Sementara itu, di Kementerian Pertanian, suasana juga mulai berubah. Sejak insiden tekanan politik itu mencuat, para birokrat mulai terbuka. Beberapa di antaranya diam-diam mengirimkan laporan ke tim Prabowo, nama-nama yang bermain proyek, jalur distribusi yang diselewengkan, hingga pejabat bayangan yang menyamar sebagai utusan partai. Ternyata yang minta jatah bukan hanya 1-2 kader, tapi jaringan luas yang sudah lama hidup dari pupuk dan program-program pertanian. Prabowo menyadari satu hal, ini bukan soal satu kader, ini soal sistem yang korup dari akar. Dan jika ia ingin menyelamatkan partai, ia harus bersiap melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari pengkhianatan. Ia harus melawan sistem, dan mungkin, melawan sebagian dari partainya sendiri. Prabowo duduk di bawah cahaya remang ruang kerjanya, memandangi dinding yang penuh dengan foto-foto masa perjuangan. Di sana ada potret dirinya bersama para petani di pelosok Jawa, ada pula gambar kampanye pertama Gerindra, saat bendera partai masih berkibar di tenda-tenda sederhana. Wajahnya tak berubah, tapi hatinya sudah lebih berat. Ia tahu, malam ini akan jadi titik balik. Ia tak bisa hanya marah, ia harus bertindak. Dan tindakannya kali ini akan mengguncang akar partai. Ia memanggil ajudan, lalu memberikan satu perintah singkat, siapkan daftar. Semua ketua DPD, DPC, dan anggota DPR yang namanya muncul dalam laporan penyalahgunaan wewenang besok harus hadir di forum khusus. Tak bisa hadir, kita anggap mundur. Ajudan tampak ragu. Apakah Bapak yakin, ini tidak akan menimbulkan perpecahan? Prabowo menjawab tanpa menoleh, perpecahan bukan datang dari yang saya pecat, tapi dari mereka yang diam saat partai disalahgunakan. Keesokan harinya, Kertanegara berubah menjadi medan perang sunyi. Pagi itu, lebih dari 80 kader berkumpul. Tak ada spanduk, tak ada kamera. Prabowo masuk ke ruang pertemuan tanpa senyum, membawa satu bundel dokumen. Di belakangnya, berdiri sejumlah loyalis muda yang dikenal bersih, pendiam, dan pekerja keras. Mereka berdiri bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengawal perubahan. "Saudara-saudara," ujar Prabowo membuka pertemuan, "saya tahu kalian gelisah. Saya tahu ada yang mulai memutar arah, menjual partai ini untuk proyek-proyek kecil, mempermainkan kementerian, bahkan menjual pupuk untuk membeli suara." Ia berhenti sejenak, menatap ke seluruh ruangan. "Kalian pikir saya tidak tahu? Saya tahu. Saya diam karena saya beri waktu untuk kalian sadar. Tapi waktu itu sudah habis hari ini." Satu persatu, nama-nama disebut. Setiap nama disertai bukti, rekaman, surat menyurat,
hingga testimoni pejabat kementerian yang ditekan. Sebagian kader mencoba membantah, tapi suaranya tenggelam dalam gelombang kebenaran yang tak bisa disangkal. Prabowo tak memberi ruang untuk klarifikasi. Kalau kalian mau bersih, harusnya dari dulu. Jangan tunggu dipanggil baru bersilat lidah. Di tengah rapat itu, seorang kader senior dari Jawa Barat tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam. Pak, ini pembantaian, bukan pembersihan. Apakah semua yang berbeda dianggap salah? Apakah partai ini hanya milik satu orang? Prabowo menatapnya tajam. Partai ini bukan milik saya. Tapi partai ini bukan pula tempat berlindung bagi para pengkhianat. Kalau kamu merasa bersih, buktikan di jalur hukum. Kalau kamu merasa disingkirkan, silakan keluar. Saya tidak menahan orang yang tak mau ikut barisan yang benar. Beberapa kader mulai berdiri dan pergi. Tak semua melawan, sebagian hanya terdiam, wajahnya kosong. Mereka tahu, era dalam partai sudah berganti. Ini bukan lagi zaman kompromi. Ini era Prabowo yang lama, yang keras, yang tak pandang bulu, yang akan mengangkat pedang terhadap siapapun yang menodai semangat perjuangan. Pedang itu kini tak diarahkan keluar, tapi ke dalam. Setelah hampir 4 jam, Prabowo menutup pertemuan dengan satu kalimat yang menggema dalam kepala semua yang hadir. Lebih baik partai ini kecil tapi bersih, daripada besar tapi busuk. Malam itu, langit Jakarta gelap. Tapi di dalam hati Prabowo, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada cahaya. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar, meski sendiri, meski berdarah, meski harus membakar rumah yang ia bangun sendiri demi menyelamatkan jiwa perjuangannya. Langkah bersih-bersih yang dilakukan Prabowo mengguncang panggung politik nasional. Dalam hitungan hari, media massa penuh dengan berita bertajuk, Prabowo pecat puluhan kader, Gerindra pecah, pembersihan atau pembantaian. Talkshow politik membahas langkah tersebut dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyebutnya tindakan heroik, ada pula yang menilainya manuver otoriter yang berbahaya. Namun yang tak bisa dibantah adalah satu hal, rakyat mulai memperhatikan lagi Prabowo, bukan sebagai menteri, bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai pemimpin yang sedang bangkit. Tagar-tagar bersih bersama Prabowo mendadak trending di media sosial, bersaing dengan kritik-kritik dari para mantan kader yang kini kehilangan posisi. Di desa-desa, para petani mulai membicarakan soal pupuk lagi, tapi kali ini, dengan harapan. Akhirnya ada yang marah karena kita, ujar seorang petani di Wonosobo saat diwawancarai. Sementara itu, di dalam kabinet, langkah Prabowo menimbulkan ketegangan diam-diam. Beberapa menteri merasa tersindir, sebagian merasa takut langkah seperti ini akan membuka aib kementerian lain. Di sebuah rapat terbatas di istana, Presiden hanya mengangguk pelan saat mendengar laporan Prabowo soal intervensi politik yang membajak program negara. Ia tahu, Prabowo sedang melakukan apa yang jarang dilakukan, membakar perahu sendiri demi membangun jembatan ke masa depan. Namun tidak semua di lingkaran kekuasaan senang. Seorang menteri teknokrat dari partai lain sempat melempar sindiran dalam rapat, bersih-bersih boleh, asal jangan main hakim sendiri. Pemerintahan ini dibangun atas kerja kolektif, bukan kebenaran tunggal. Prabowo hanya menatapnya datar, lalu menjawab dengan dingin, kebenaran kolektif tidak boleh jadi tempat berlindung bagi kesalahan individu. Di belakang layar, tekanan terhadap Prabowo mulai terasa. Isu reshuffle beredar, lawan-lawan politiknya mencoba menggoyang posisinya di kabinet. Beberapa laporan intelijen menunjukkan ada dorongan dari internal koalisi untuk mengurangi pengaruh Prabowo menjelang kontestasi politik ke depan. Tapi semua itu tidak membuatnya mundur. Ia justru menambah satu agenda baru di kementeriannya, reformasi distribusi pupuk nasional. Ia tak hanya membereskan partainya, ia ingin membenahi akar masalahnya langsung di tanah. Sikap ini membuat loyalitas di tubuh Gerindra mengalami seleksi alam. Mereka yang bertahan kini bukan lagi karena posisi, tapi karena prinsip. Kader-kader muda mulai bermunculan ke permukaan, bukan karena mereka punya uang, tapi karena mereka mulai dipercaya. Dan Prabowo, ia menyambut mereka satu persatu. Partai ini tidak butuh politisi cerdik. Kita butuh pejuang yang tak takut miskin, katanya dalam sebuah pertemuan internal yang bocor ke media. Tak lama, survei terbaru dirilis. Hasilnya mencengangkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo melonjak tajam, melebihi semua menteri. Alasan utamanya, berani melawan kader sendiri demi rakyat. Itu bukan pencitraan,
Itu keberanian yang langka, keberanian yang membakar nama, tapi menyelamatkan harga diri. Namun Prabowo tahu, badai belum benar-benar reda. Di kejauhan, ia mulai melihat bayangan kekuatan-kekuatan besar yang terganggu oleh langkahnya. Dan ia tahu, setelah ia memukul rumahnya sendiri, yang berikutnya akan memukul balik adalah dunia luar. Dan saat itu tiba, ia hanya bisa berharap partainya cukup kuat untuk berdiri, dan rakyat cukup peduli untuk tidak membiarkannya sendirian lagi. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di halaman kantor DPP Gerindra, bendera partai setengah tiang. Bukan karena kematian seorang tokoh, tapi sebagai simbol dari hari terakhir masa jabatan Prabowo sebagai ketua umum. Ia telah mengumumkan, dengan suara tenang namun pasti, ia tidak akan mencalonkan diri lagi. Tidak sebagai ketua partai, tidak sebagai presiden, tidak untuk apapun. Keputusan itu mengguncang publik. Banyak yang mengira ini bagian dari strategi politik. Tapi tidak, Prabowo benar-benar meletakkan semua jabatan, lalu kembali menjadi warga biasa. Saya tidak ingin kekuasaan menjadi candu. Saya ingin menjadi orang bebas, agar bisa berkata benar tanpa beban, katanya di pidato terakhirnya di depan ribuan kader dan simpatisan. Di antara mereka, banyak yang menangis bukan karena kehilangan pemimpin, tapi karena sadar mereka telah menyia-nyiakan sesuatu yang tak bisa mereka ganti. Malam itu, Kertanegara kembali sepi. Tak ada sorak-sorai, tak ada rapat, hanya Prabowo, secangkir teh, dan setumpuk surat dari petani, guru, dan rakyat kecil. Semuanya berterima kasih, bukan karena ia menang, tapi karena ia pernah berani melawan. Melawan kemapanan partai, melawan kader sendiri, melawan sistem yang diam-diam menjajah dari dalam. Di matanya, air tampak menggenang. Tapi ia cepat menghapusnya. Laki-laki tua tak boleh sentimental, gumamnya lirih. Di tengah keheningan itu, datang seorang anak muda. Ia mantan aktivis kampus, kini ketua DPC termuda di partai. Ia datang membawa satu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang pemimpin sejati. Pak, bagaimana kami tahu jalan yang kami tempuh benar, ketika suara mayoritas menentang, dan tekanan datang dari semua arah? Prabowo menatapnya lama, lalu ia berkata, pelan tapi menggetarkan, kalau kamu harus berdiri sendiri demi sesuatu yang kamu yakini benar, maka berdirilah. Karena sejarah tak pernah diubah oleh kerumunan, tapi oleh mereka yang berani jalan sendirian. Anak muda itu menunduk dalam, lalu pergi dengan langkah berat, tapi hatinya ringan. Ia tahu, ia tak lagi mencari pemimpin di luar, karena ia telah mewarisi sesuatu dari dalam. Hari-hari berikutnya, Prabowo menepi dari keramaian. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di peternakan miliknya. Menunggang kuda, menulis catatan pribadi, dan menerima tamu-tamu kecil dari desa yang pernah ia kunjungi. Tapi meski ia menepi, jejaknya tetap ada. Gerindra berubah, tak sebesar dulu, tapi lebih jujur. Tak sekaya dulu, tapi lebih bersih. Dan yang paling penting, partai itu kembali menjadi tempat berjuang, bukan tempat berdagang. Beberapa tahun kemudian, ketika nama Prabowo tak lagi menghiasi baliho politik, sebuah biografi diterbitkan secara diam-diam. Judulnya sederhana, yang tidak saya ucapkan. Isinya bukan pencitraan, tapi kisah tentang amarah, pengkhianatan, dan keyakinan yang harus dibayar dengan kesepian. Dalam satu halaman, ia menulis, saya pernah punya kesempatan untuk membalas semua yang menjatuhkan saya. Tapi saya lebih memilih diam. Karena yang saya perjuangkan bukan dendam, tapi masa depan. Dan begitulah kisah itu berakhir. Bukan dengan kemenangan, gemilang, bukan dengan jabatan puncak, tapi dengan sesuatu yang lebih besar dari semua itu, harga diri. Dan di dunia yang dipenuhi kompromi, integritas adalah bentuk tertinggi dari perlawanan.